Kalau yang kemarin mediasi itu kan memang tidak ada jalan keluarnya. Tapi alhamdulillah aku Tanya aja sama kemarin juga udah mediasi. Iya. Jadi jadinya gimana? kalau yang kemarin mediasi itu kan memang tidak ada jalan keluarnya. Tapi alhamdulillah aku melihat statementnya Pak RT-nya semalam itu adem banget ya, enak gitu. Saya dengarnya pun juga enak. Beliaunya juga meminta maaf. Ya kenapa enggak aku juga meminta maaf juga kan gitu kan. Intinya kan udah saling memaafkan. Dan masalah ini memang tidak harus dibesar-besarkan juga sebenarnya. Cuman kan karena masalahnya memang antara aku dengan Pak RT. Pak RT dengan antara aku dengan Pak RT. Jadi ini kan masalahnya kan melebar kemana-mana dan yang lain-lain. Jadi ya udahlah, toh Idul Adhanya udah kelar, sapinya juga udah dibagi-bagikan juga sama warga. Apalagi yang mau diinin lagi? Tapi udah sempet setelah yang kemarin mediasi sempat ngobrol berdua juga nggak dengan Pak RT? Belum. Ini kan baru semalam aja tuh, baru jam berapa ya? Aku ngeliat tuh sekitar jam 12 malam. Aku dikasih kabar sama teman-teman kalau ada statement terbaru dari Pak RT pakai baju kuning, terus adem banget. Itu aku seneng banget gitu loh Mas, karena beliaunya pun menyadari bahwa ada miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi aku sendiri akhirnya plong, oh ya udah. Terus yang mengenai uang 100 juta itu juga, mengenai uang 100 juta kan bukan dari aku ya. Jadi kalau dibilang aku yang mau fitnah, kan itu dari ART aku. Tapi kan beliaunya sendiri mengatakan bahwa tidak ada statement yang seperti itu. Jadi kan intinya kan udah clear sebenarnya masalah ini. Kalau mau digede-gedein juga malu juga sih Mas sebenarnya. Nah kalau kemarin timbul ada emosi yang sampai meluap gitu kan, karena memang aku merasa tersinggung juga ketika ada nada yang tinggi. Akhirnya yang lain juga ikut campur, jadi aku ikut terbawa gitu. Jadi ya kayak gitu. Oke, menanggapi beberapa komentar. Malah aku pengen undang beliaunya di pagi-pagi, biar kok kalau memang iya kan beliaunya bilang bisa jadi sahabat, ya kenapa enggak gitu. Karena kan aku sendiri sebenarnya masih belum jadi warga sana kan. Aku sendiri ada masih KTP aku masih di tempat rumahku yang dulu di Lebak Bulus. Kebetulan di sana aku juga ada sapi korban juga, jadi tapi beda tempat, beda wilayah. Oke, menanggapi beberapa komentar sebenarnya kami yang bilang seorang Dewi Persik memang terlalu emosional segala macam, cepat mengambil keputusan, gimana kamu? Jadi kan sebenarnya salah miskomunikasi sebenarnya ini. Kalau masalah miss atau cepat emosional, balik lagi kita ke posisi perempuan aja lah. Karena memang yang aku hadapi kan beberapa para pria. Terus para pria itu membentak ART aku. Aku merasa bahwa nggak bisa dong perempuan digituin gitu. Jadi aku akhirnya spontan keluar juga kata-kata yang marah gitu. Tapi kan sebelum itu terjadi kan sebelumnya ada masalah kan. Masalahnya mengenai sapi itu kan Pak RT-nya sendiri juga meminta maaf karena emosional. Akhirnya keluar kata-kata bilang sama bos kamu gitu, yang akhirnya memiculah pertikaian antara aku sama beliaunya. Jadi kayak aku merasa tersinggung kok kayak gitu. Jadi intinya sih sama-sama mungkin lagi panas. Pak RT-nya sendiri bilang lagi capek, hanya emosi, dan akunya juga kan dengan kondisi yang nggak stabil juga di sana, pada ikut campur semua yang bukan jadi urusannya kan aku sama Pak RT sebenarnya, tapi semua pada bicara kan. Akhirnya ikut terbawa suasana dan akhirnya seperti itu. Oke, menyikapi hal ini seorang Dewi Persik ke depannya akan gimana nih kalau ada masalah? Sebenarnya kan miskomunikasi intinya sama DP juga dia emosi segala macam. Iya. Kedepannya Kalau aku sih balik lagi aku sih bukan mau fitnah Pak RT ya Mbak. Aku kan mendengarkan apa kata ART aku yang menyampaikan tentang uang 100 juta. Dan di sini kan ada dua versi. Dari awal aku mengatakan demikian. Nah, cuman emosinya aku merasa bahwa sangat disayangkan sekali ketika kemarin itu harus ada emosi-emosi terlebih dahulu dengan sampaikan sama bosmu. Itu menurut aku itu kayak mengajak berantem gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi tersinggung. Ini niat aku baik kok aku diginiin gitu. Nah terus ditambah lagi Pak Ustadznya tidak menyampaikan kepada Pak RT-nya gitu. Ini kan akhirnya miskom.
Tapi kayaknya dengan statement terbaru dari Pak RT, mungkin beliaunya sudah mendapatkan statement dari Pak Ustadz, dan apalagi aku kasih bukti-buktinya. Jadi beliaunya sendiri meminta maaf dan aku pun juga meminta maaf atas kesalahpaham ini. Jadi ya legowo aja lah intinya. Maksudnya kalau saling sama-sama meminta maaf gini kan, kayak aku akhirnya juga, oh iya Pak, aku juga minta maaf ya Pak, aku juga ikut terpancing suasana, saya juga minta maaf gitu. Nah beliaunya juga meminta maaf karena tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, sehingga sempat kesal dan akhirnya keluarlah emosi ketika itu di ART saya. Terus mau mengucapkan maaf itu secara langsung? Enggak, di teman-teman media. Nah, kemarin kan di statement terakhir tuh ada wawancara bersama teman-teman media. Kalau aku gampang Mas, aku tinggal suwon, orang rumahnya deket. Pak RT, aku udah lihat statement terbaru, sama-sama memaafkan ya Pak. Saya kan datengin, apalagi beliaunya kan juga lebih tua dari aku gitu. Saya akan datengin, aku bukan orang yang salah enggak kok Mas. Salahnya aku ya memang situasi yang memang tidak kondusif, semua ikut campur, akhirnya waduh, aku merasa terintimidasi ketika itu, aku akhirnya berontak gitu. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai siapa yang lebih tua, aku tidak ada salahnya, aku akan datang ke sana bahwa Pak, saya juga minta maaf ya Pak, sudah ada mungkin sudah ada statement terbaru dan di sini juga udah jelas ada salah paham miskom antara saya dengan Pak RT-nya, dan mungkin Pak RT-nya juga sudah mendengar dari Pak Ustadznya, jadi clear masalahnya. Thank you, Mami. Terima kasih, Bang. Kasih ya saya.